Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur karena kasih Tuhan selalu nyata bagi kita semua, anak-anaknya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Senin tanggal 22 Januari tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Marilah kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami rindu untuk senantiasa berada di dalam perlindungan dan kasih-Mu, karena kami akan tenang. Engkau Tuhan yang akan menolong kami menghadapi kehidupan ini, dan kami akan membaca firman-Mu untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolonglah kami, biar firman-Mu boleh kami pahami, menjadi pelita dan suluh dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayat 33 sampai 42. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agung itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikian firman-Nya. Amin. Tema kita saat ini, saudara, pesan bijak. Saudara-saudara, menjalani kehidupan pasti ada saja pesan-pesan yang kita terima. Pesan dari orang tua, dari saudara-saudara, pesan dari pemerintah, atau pesan dari tokoh agama, pesan dari majelis gereja yang adalah pelayan-pelayan dalam jemaat. Saudara, bila berbicara tentang pesan, tentu yang dimaksud adalah kebaikan yang kita akan terima dan akan kita kerjakan. Misalnya, bila ada anak-anak kita atau keluarga yang akan pergi jauh, pasti ada pesan kita yang kita ingatkan kepada mereka. Kamu bekerja dengan baik ya. Atau nasihat belajar yang tekun dan rajin. Ingat firman Tuhan ya. Itulah pesan-pesan yang kita sampaikan. Saudara-saudara, seperti itulah yang disampaikan Gamaliel
seorang maha guru yang menguasai hukum Taurat dan sangat dihormati oleh semua orang karena kebijaksanaannya. Ketika Rasul diperiksa oleh imam besar di mahkamah agama, mereka sudah sepakat bahwa para rasul itu akan dibunuh karena mereka masih saja memberitakan kabar tentang Yesus. Saudara, menjadi peringatan bahwa benar saja ada orang yang tidak senang pada pengikut Yesus yang bicara tentang kebenaran. Walaupun demikian, yakinlah saudara bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sebagaimana firman Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan pada para rasul itu sangatlah dalam. Dan pesan Gamaliel yang Tuhan pakai menjadi alat di tangannya untuk menolong para rasul. Gamaliel berbicara di tengah-tengah mahkamah agama. Gamaliel mengingatkan Imam Agung bahwa kalau semua ini adalah pekerjaan manusia yang dilakukan oleh para rasul, pasti semua akan lenyap. Tapi jika pekerjaan ini berasal dari Allah, maka tentu tidak akan dapat melenyapkan mereka. Ternyata juga nanti pastilah mereka akan melawan Allah. Ternyata saudara, pesan Gamaliel jelas, pesan yang bijaksana, membawa kebaikan, menjauhkan perpecahan, dan memberikan sukacita bagi para rasul. Saudara-saudara, pesan bijak dirindukan oleh banyak orang. Andai kata hal ini selalu diungkapkan oleh setiap orang, maka pasti banyak orang yang merasa berbahagia. Tetapi perlu ada sikap merendahkan hati. Ketika menyampaikan pesan dengan bijak, tentu sikap merendahkan hati yang dimiliki oleh orang-orang, maka dia akan menyampaikan pesan dengan sangat bijaksana di hadapan Tuhan. Milikilah sikap rendah hati dan sampaikanlah pesan atau bagian-bagian yang indah yang kita mau katakan kepada setiap orang. Pesan yang bijak itu akan membuat orang merasa bersukacita, berbahagia di dalam kasih Tuhan. Teruslah sampaikan pesan yang bijak, maka kita akan mendengarkan nasihat yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, selalu baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Meteraikan dalam hati agar kami kuat memberlakukannya. Kasihi kami semua, kasihilah keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami, kehidupan kami kiranya kami jalani dalam tuntunan dan kemurahan-Mu. Engkau berikan damai sejahtera, agar keluarga kami selalu aman dan tentram. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini. Kiranya mereka bersukacita, damai sejahtera menjadi milik mereka. Memberkati para orang tua kami dalam usia indah, semoga selalu kuat, sehat, bahagia, dan selalu bersukacita, merasakan bahwa Tuhan terus bersama, Tuhan terus memberkati, sehingga mereka tetap kuat. Para orang tua kami senantiasa teguh dalam iman. Engkau memberkati setiap pergumulan kami. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hibur. Tantangan pergumulan yang kami rasakan menjadi beban hidup kami. Kuatkan kami melewatinya dalam kasih-Mu. Kami juga sadar ada sukacita yang kami rasakan. Tuhan sempurnakan setiap sukacita kami. Engkau memberkati majelis gereja pengurus OIG dalam segala pelayanan mereka. Biarlah dikerjakan dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Engkau berkati bangsa kami, pemerintah kami. Tolong pemerintah kami menegakkan kebenaran Tuhan. Tolong kami di tahun politik ini untuk memilih presiden, wakil presiden, para wakil-wakil rakyat. Biarlah Tuhan memakai kami untuk memilih pemimpin-pemimpin yang di dalamnya Tuhan berkenan untuk menyatakan kuasa dan kasih-Mu. Sertai terus kami Tuhan. Kami rindu menjadi alat di tangan Tuhan menyampaikan pesan bijak,
sehingga siapapun yang mendengarkan bersuka cita. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan firman-Nya. Tetaplah setia mendengar firman Tuhan di renungan harian ini. Kita akan terus diberkati dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus sayang dan terus memelihara kita.